Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Khalifah, kelas Ekonomi Syariah E, akan mempresentasikan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Jadi, studi pendahuluan dan kajian pustaka memiliki 3 konsep. Yang pertama yaitu studi pendahuluan, yang kedua kerangka konseptual, dan yang ketiga adalah kajian pustaka. Pengertian dari studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk mencari informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua adalah kerangka konseptual, yaitu keterkaitan antara teori-teori ataupun konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Dan yang ketiga adalah kajian pustaka, merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori ataupun konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Kemudian, komponen yang terdapat pada studi pendahuluan. Yang pertama adalah penjelasan mengenai alur, pikir pemilihan topik dan area riset berupa latar belakang, ruang lingkup, dan juga batas-batas riset. Yang selanjutnya adalah elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan dalam bidang yang akan dikaji atas riset terdahulu. Maksudnya elaborasi di sini yaitu tahap di mana seseorang itu melakukan analisis dan berusaha untuk memperdalam kemampuannya dengan terus-menerus melakukan pembelajaran. Yang ketiga adalah gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Yang selanjutnya adalah komponen kerangka konseptual. Yang pertama adalah mengemukakan pendapat ataupun kerangka teoritis yang akan dipakai dalam suatu penelitian. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan kerangka konseptual yang akan dipakai. Yang ketiga adalah menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Kemudian yang ketiga adalah komponen kajian pustaka. Jadi yang pertama adalah melakukan theoretical mapping atau pemetaan teori atas karya yang terdahulu, atas tema yang sedang kita teliti, dan bukan sekedar untuk menjelaskan komponen pada tema secara sendiri-sendiri. Yang selanjutnya menggambarkan pemetaan teori tadi atas karya yang terdahulu tersebut, baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitiannya. Jadi contoh kerangka konseptual di PPT yaitu judulnya Agama dan Ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini telah kita tentukan bahwa kerangka konseptualnya itu berupa kaitan antara agama dan juga perilaku ekonomi. Dan yang selanjutnya, bagaimana peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang itu dalam berbisnis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.